KPK menetapkan tersangka baru dalam pengembangan kasus dugaan suap Hakim Agung Sudrajat Dimyati. Salah satu tersangka baru ini lagi-lagi adalah seorang Hakim Agung. Jumlah tersangka dugaan kasus suap pengurusan kasasi di Mahkamah Agung bertambah. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan tersangka baru dalam pengembangan kasus dugaan suap Hakim Agung Sudrajat Dimyati. Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut salah satu tersangka baru tersebut adalah Hakim Agung. Iya, memang secara resmi kami belum mengumumkan ya siapa saja yang telah kami tetapkan sebagai tersangka dalam proses penyidikan, karena saat ini kami masih terus kumpulkan alat bukti ya. Tetapi satu di antaranya kami mengkonfirmasi betul Hakim Agung begitu ya di Mahkamah Agung, dan di antaranya nanti kami akan umumkan secara resmi siapa pihak-pihak dimaksud setelah proses penyidikan ini cukup. Kami juga nanti akan sampaikan konstruksi perkaranya secara utuh dan lengkap, termasuk pasal-pasalnya ya, siapa berbuat apa begitu, dan kemudian pasal-pasalnya. Tentu kami akan sampaikan segera nanti setelah tim penyidik menganalisis dan mengumpulkan alat bukti serta kemudian menyatakan bahwa penyidikan ini cukup. Kami akan umumkan kepada masyarakat setelahnya begitu ya. Kasus dugaan suap di Mahkamah Agung terungkap dari OTT KPK pada 21 September lalu di Semarang dan Jakarta. KPK menduga terjadi transaksi suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Saat itu KPK menetapkan 10 tersangka, di antaranya Hakim Agung Sudrajat Dimyati yang diduga menerima uang suap 800 juta rupiah untuk mengurus perkara. Dalam OTT, KPK mengamankan barang bukti berupa uang 205.000 dolar Singapura dan 50 juta rupiah. Tim Liputan Kompas TV. Satu lagi, Hakim Agung diduga tersandung kasus suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Apa yang membuat Hakim Agung tergoda? Kami memperbincangkannya dengan pengajar hukum tata negara Jentera, Bivitri Susanti. Selamat malam, Mbak Bibip. Mbak Bibip, boleh dibuka mikrofonnya? Iya, sudah dibuka. Baik. Mbak Bibip, apa yang terjadi dengan Mahkamah Agung sampai 2 Hakim Agung dalam waktu berdekatan ditangkap KPK? Iya, jadi memang di Mahkamah Agung ini sudah lama ada indikasi soal jual beli perkara. Dan saya mesti ingatkan bahwa yang dari kasus yang ada saja ya, supaya kita lebih terang melihatnya, kan ada 10 yang sudah ditersangkakan, yang 6 itu dari Mahkamah Agung, satu Hakim Agung, 5-nya itu ada panitera, ada staf gitu ya. Kemudian ada 4 yang orang luar. Nah, sebenarnya dari gambaran kasus ini saja sudah terlihat bahwa ini mafia. Jadi kalau pertanyaannya ada apa dengan Mahkamah Agung, saya kira sudah lama di Mahkamah Agung ini bercokol orang-orang yang tidak hanya hakim, tapi juga staf dan juga orang-orang yang berusaha menyuap, dan sekarang ini jadi terbongkar semua gitu. Jadi ini yang sekarang tengah terjadi, dan saya kira bagus sekali kok didalami lebih lanjut. Tambah satu lagi Hakim Agungnya begitu. Kalau mafia ini sudah lama, kenapa menurut Anda baru kali ini akhirnya terbongkar hingga akhirnya 2 Hakim Agung ditangkap oleh KPK tersangkut kasus korupsi? Saya kira salah satu yang paling kuat itu adalah karena sistem pengawasannya. Jadi kita harus akui bahwa pengawasan hakim dan secara umum di Mahkamah Agung itu kan sekarang ditangani oleh 2, yaitu Badan Pengawas Mahkamah Agung sendiri, Bawas, dan satu lagi Komisi Yudisial. Tapi saya harus beri catatan bahwa Komisi Yudisial juga tidak punya wewenang yang terlalu mendalam seperti yang kita bayangkan dulu. Sekarang sudah begitu dipreteli begitu ya kewenangan Komisi Yudisialnya, sehingga akhirnya yang lebih banyak berperan sebenarnya sistem di Mahkamah Agung itu sendiri. Dan itu yang gagal mendeteksi adanya mafia-mafia ini. Lebih banyak yang dideteksi ataupun yang diberi sanksi adalah perilaku-perilaku lainnya, seperti misalnya kita juga harus kritik tentu saja, tapi tidak korupsinya, seperti misalnya perselingkuhan, narkoba, waktu itu juga ada yang tertangkap ya. Tapi tindak pidana korupsinya memang belum ada yang terungkap. Saya kira juga disebabkan karena sistem pengawasannya juga tidak membuka ruang untuk whistleblower, untuk orang yang mengadu secara langsung. Ini juga masih belum terlalu kelihatan di Mahkamah Agung sebenarnya. Itu faktor yang menyebabkan kegagalan pengawasan di Mahkamah Agung. Tidak ada ruang untuk whistleblower. Artinya MA bisa menjadi
tempat yang aman untuk mafia-mafia peradilan selama ini. Betul, termasuk misalnya untuk ketemu hakim mungkin kita masih relatif bisa perdebatkan ya susah atau tidaknya. Tapi seperti yang sudah kita lihat di kasus ini, ternyata tidak harus ketemu hakim langsung, tapi kita bisa lewat stafnya, lewat panitera pengganti dan seterusnya. Makanya ini jaringan besar sebenarnya. Dan kebocoran-kebocoran itu terjadi justru di sini. Pada akhirnya memang hakim agung yang menikmati karena mereka lah yang akan betul-betul memutus suatu perkara. Tapi ternyata jaringannya itu sangat luas dan sistem pengawasan di Mahkamah Agung sendiri belum terlalu baik untuk bisa memantau semua hal yang terjadi. Jadi saya kira ini kalau dari awal Hakim Sudrajat Dimyati kita sudah bilang ini momentum untuk mereformasi lagi Mahkamah Agung, saya kira ini sekarang kita punya kasus yang makin kuat dan makin kelihatan jaringannya itu mana yang harus dipotong, mana yang harus dibongkar, Mbak. Oke, proses rekrutmen juga menjadi salah satu faktor kah, Mbak Bibip? Betul, jadi memang kita harus lihat juga rekrutmen Hakim Agung itu sendiri. Karena rekrutmennya sistem kita sekarang itu kan akan dipilih dulu kandidatnya oleh Komisi Yudisial, kemudian baru disetujui atau tidak disetujui oleh DPR. Nah, tapi dari rekrutmen di Komisi Yudisial itu juga sebenarnya masih banyak kelemahan. Rekam jejak dari para hakim agung itu banyak sekali yang tidak mendapatkan perhatian cukup begitu, sehingga ada beberapa hakim sebenarnya yang tertangkap sekarang pun itu waktu awal proses rekrutmen sudah dipertanyakan oleh masyarakat sipil, ini rekam jejaknya ada yang kacau nih, tapi toh lanjut terus begitu. Jadi di dua tempat itu mesti ditutup dari rekrutmennya, kemudian di pengawasannya. Jadi memang mesti dibongkar, banyak sekali yang masih harus dibongkar lagi dalam konteks pengelolaan sumber daya manusia. Oke, soal rekrutmen mana yang harus diperbaiki? Soal pengawasan mana juga yang harus dijadikan momentum untuk paling tidak merombak secara terstruktur untuk mengawasi Hakim Agung? Soal rekrutmen misalnya, saya kira mesti ada upaya yang lebih, termasuk dari Komisi Yudisial sendiri untuk membuka peluang masuknya orang-orang yang punya rekam jejak yang baik. Jadi tidak hanya berfokus pada rekam jejak dalam hal perjalanan karir, tapi juga catatan-catatan yang mungkin timbul. Kemudian masih dibuka peluang lebih lagi untuk membuat masukan masyarakat, termasuk transparansi waktu wawancara dan lain sebagainya, itu lebih terbuka. Nah, paling tidak di situ kita jaga waktu awal. Tapi yang pengawasan itu juga penting sekali, Mbak Cindy. Dan satu lagi, bukan hanya hakim loh, saya ingin menekankan sekali lagi pentingnya pegawai Mahkamah Agung secara keseluruhan. Ya, ini yang jadi perantaranya, yang saya dengar gosipnya ya, ini masih harus dibuktikan, tapi sudah kelihatan dalam kasus ini. Gosip itu bahkan kalau mau ketemu hakim, kalau mau janjian, itu kita harus bayar pada staf tertentu begitu ya. Jadi ini yang juga harus dibongkar habis. Dan juga harus ada peluang supaya tadi ya whistleblowing itu dimungkinkan. Jadi misalnya kalau kita ketemu kasus di mana ada permintaan suap dari siapapun di tubuh Mahkamah Agung, ada saluran untuk menyampaikan itu kemana dan bagaimana tindak lanjutnya. Itu juga yang saya kira mesti dipublikasikan secara lebih luas. Sekarang mungkin ada, tapi tidak banyak yang tahu dan akhirnya sistemnya juga membuat banyak orang yang merasa terpaksa, dalam tanda kutip ya terpaksanya, saya bayar aja deh untuk janjian gitu. Dan itu jelas jauh lebih mudah untuk lawyer-lawyer juga yang malas untuk membuat argumentasi yang baik untuk memenangkan perkara. Gitu. Sebegitu terkontaminasinya ya sistem yang ada di Mahkamah Agung dengan kasus korupsi, kasus suap seperti tadi Mbak Bibip menyatakan seperti jadi sarang mafia lah di Mahkamah Agung ini. Menurut Anda hanya dua hakim agung ini saja atau mungkin akan bisa terbongkar lagi kasus berikutnya? Nah, ini saya kira mesti dilihat perkembangan selanjutnya oleh KPK nanti seperti apa ya. Tapi saya kira tidak tertutup kemungkinan kalau tadi yang kita lihat bersama catatan dari Humas KPK, ada kemungkinan masih ada perkembangan selanjutnya. Tapi saya kira begini, untuk perkara ini kita belum tahu karena semuanya masih di tangan KPK. Tapi saya mau bilang bahwa terus terang aja saya dan beberapa kawan tidak kaget
waktu ada Hakim Agung Tidak yang kaget? tertangkap tangan. Tidak kaget gitu. Jadi saya menduga kalau ini dibongkar habis-habisan, termasuk pengaduan-pengaduan yang antara lain juga masuk ke Komisi Yudisial ya dan seterusnya, sebenarnya kita akan bisa dapat lebih banyak lagi dari ini gitu. Tapi ini perkiraan ya, jadi gosipnya begitu banyak sebenarnya. Nah, artinya kan gosip-gosip ini nih yang mesti ditindaklanjuti. Maksud saya pengaduannya yang saya dengar itu ada di bawah sendiri maupun di Komisi Yudisial. Nah, kalau ini ditelusuri lebih lanjut, bisa jadi kita akan melihat lebih banyak lagi oknum-oknum gitu, kalau mau dibilang begitu, yang akan terlacak melakukan tindak pidana korupsi. Dengan 2 hakim agung yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi, saat inilah perombakan atau momen perombakan yang tepat di tubuh Mahkamah Agung? Sangat dibutuhkan karena begini, saya mau bilang begini, sebenarnya kan pembaruan Mahkamah Agung itu dari tahun 99 dilakukan. Sudah ada blueprint, cetak biru pembaruan peradilan. Tahun 2003, tahun 2010 dibikin lagi. Tapi kan kita kebingungan karena delivery of justice-nya itu nggak ada, walaupun secara institusional sudah membaik. Secara institusional kan putusan misalnya sekarang enak banget, gampang download dari website. Udah mulai baik lah gitu ya secara elektronik, digitalisasi dan seterusnya, sistem kamar. Tapi kan kita bertanya-tanya, kenapa kok masih banyak kritik terhadap Mahkamah Agung? Nah, salah satu kuncinya justru ada di sistem pengawasan dan rekrutmen dan juga pada ya akhirnya membuat soal-soal tindak pidana korupsi ini dan kualitas hakim. Nah, jadi ini momentum yang saya kira akhirnya menjadi pembaruan yang ketiga barangkali yang kita butuhkan untuk membongkar sistem paling tidak yang terkait dengan keberadaan mafia peradilan ini. Yang sebenarnya dari dulu kan udah ada ini juga ya Mbak Cindy ya. Ada laporannya juga, ingat nggak dulu dari zamannya Pak SBY ada laporannya juga tuh. Ada Pak Adnan Buyung Nasution almarhum ya dan seterusnya sudah melakukan penelusuran juga. Tapi belum ada tindak lanjut yang lebih konkret. Nah, saya kira segala tools ini mestinya kita gunakan untuk membongkar lagi, melakukan lagi reformasi yang ketiga kalinya paling tidak di Mahkamah Agung. Reformasi harus dimulai dari mana, Mbak Bibip? Pertama kita harus itu tadi ya, bongkar dulu, kita analisis rekrutmen sistemnya dan kemudian pengawasannya. Yang Rekrutmennya kan ini ada pihak ketiga ya, DPR, kemudian apa yang harus dilakukan untuk soal rekrutmen tadi transparansi, iya itu akan bisa didorong. Tapi apalagi yang harus dilakukan karena toh juga nanti lewat DPR akan lolos juga, baru kemudian ketahuan seperti kasus saat ini. Saringan awalnya sebenarnya ada di Komisi Yudisial. Jadi apa namanya, biasanya kan mekanismenya itu Mahkamah Agung akan mengirim surat ke Komisi Yudisial minta ada beberapa hakim yang posisinya harus diisi. Kemudian dibuka lowongannya. Nah, itu yang saya kira harus diperbaiki juga, misalnya juga dengan cara untuk mengundang banyak orang yang punya kompetensi dan rekam jejak yang baik untuk melamar misalnya. Jadi bukan pencari kerja biasa gitu ya, atau bukan punya hakim karir yang sudah ada, tapi dibuka luas misalnya. Nah, itu yang juga harus jadi kalau memilih dari banyak orang kan kemungkinan kita mendapatkan yang baik juga akan semakin besar, misalnya begitu. Dan terus tadi tuh transparansinya, terus masyarakat sipil memberikan masukan itu betul-betul harus diperhatikan catatan-catatan tentang rekam jejak itu. Kalau memang tidak baik, jangan dikirim ke DPR namanya. Justru disitulah kelemahan-kelemahan yang mungkin terjadi karena dari DPR itu yang terjadi bukan rekrutmen berdasarkan kompetensi dan merit lagi, tapi sudah politik gitu ya. Jadi dari awal mesti dikunci. Oke, rekrutmen, kemudian pengawasan menjadi kunci supaya tidak ada lagi Hakim Agung yang tersandung kasus korupsi. Terima kasih Mbak Bivitri Susanti telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam dengan berbagi pandangan Anda.